Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah tadi sudah kita baca pembacaan Maulid Simtuduror. Maulid itu intinya adalah membaca sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya itu wajib kenal sama Kanjeng Nabi. Semuanya ini wajib kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, nyun ngapunten. Kalau ada anak ndak kenal sama orang tua, anak bakti apa enggak? Enggak berbakti, gitu apa enggak? Kalau ada anak ndak kenal sama orang tua berarti anak tidak berbakti. Lah Kanjeng Nabi itu jasanya untuk kita luar biasa. Kulo kalih panjenengan itu menjadi khairu ummah, umat yang termulia. Kenapa? Bukan karena kita yang mulia. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena Nabi kita, Nabi yang paling mulia, maka kita semua pun juga menjadi umat yang paling mulia. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi yang hebat bukan kita, yang hebat itu karena nasib kita semuanya jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau umat Nabi sebelumnya, kita tidak mungkin kuat. Tidak mungkin kuat. Umat Nabi yang sebelumnya itu, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, itu kalau sampai berbuat dosa, maka terpampang di depan rumahnya. Contoh misalkan Ibu Sumini semalam 3 jam ngerasani orang, komplit kabeh dirasani. Mulai dulur, tonggo, konco, nganti sing wis mati ora luput. Itu besok pagi langsung terpampang di rumahnya tertulis Ibu Sumini ngerasani 3 jam. Penebus dosa yaitu misalkan ya membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Terpampang dosanya. Itu kalau umat Nabi yang lain. Begitu. Kemudian misalkan ada yang berbuat dosa itu laki-laki. Contoh bapak gembus. Wis tak goleki jeneng sing ora mungkin enek sing modoni. Bapak Sudrun. Bapak Sudrun. Kalau sampai berbuat dosa, besok pagi tertulis terpampang di rumahnya. Bapak Sudrun berbuat dosa. Jenis dosa ngintip orang mandi. Ngenceng wong adus ning kali. Sebagai penebus dosa nyulek motone dhewe ping 30. Itu kalau umat Nabi yang terdahulu. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berbuat dosa malaikat itu ndak langsung nyatet. Bayangkan coba. Ditunggu iki mungkin tobat. Jadi jenengan iku ngelakoni dosa, malaikat sing nyatet itu masih dipaksa husnudzon sama jenengan mungkin tobat. Apa sebabnya? Karena jenengan umatnya Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Jenengan umatnya Kanjeng Nabi, makanya kalau jenengan berbuat dosa, itu malaikat tak langsungnya nyatet. Itu loh kemuliaan kalau sudah jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi yang lain kalau pakaian kena najis. Contoh, jenengan punya baju, bajunya kena kotoran,
Kalau umat Nabi yang lain itu bajunya suruh motong. Yang kena najis dipotong. Nah niku dipraktekke saiki lak compang-camping kabeh iki. Kelambine siji yang dipotong luwih gede timbang kelambine kadang-kadang. Kono potongan, sini potongan, situ potongan, kupluke potongan kabeh. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka khusus untuk umatnya Kanjeng Nabi itu kalau sampai pakaiannya kena najis tidak usah dipotong tapi cukup dibersihkan, disucikan maka pakaian dinyatakan suci dan bisa digunakan untuk mengerjakan sholat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Enak enggak jadi umatnya Kanjeng Nabi? Enak apa enggak? Alhamdulillah itu nikmatnya jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang kula hormati, sebelum tausiahnya dilanjut, mohon maaf yang ngerokok berhenti dulu ngerokoknya. Ya, biar Kanjeng Nabi rawuh ke majelis kita semuanya. Tidak usah noleh-noleh belakang. Pokoknya yang ngerokok tugasnya matikan rokoknya dulu. Nanti selesai pengajian langsung rokok telu disumet bareng. Tidak apa-apa. Tapi pengajian rokoknya dimatikan dulu. Yang ikhlas ngenteni sampai pengajian rampung kalau dongake utangi lunas. Ketara nek kakean utang kabeh iki. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu loh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu kenikmatan kalau kita semuanya ini jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizatnya Nabi yang terdahulu tidak bisa dipakai. Umatnya Nabi Musa nggak ada yang punya tongkatnya Nabi Musa. Lagian tongkatnya yang hebat itu tongkatnya Nabi Musanya atau Nabi Musanya? Jenengan kalau nggak bosan hebat tongkatnya, jenengan umpama dapat tongkatnya Nabi Musa, terus jenengan bawa ke laut, jenengan pukulkan, yakin belas tidak ngaruh. Kenapa? Karena yang hebat itu Nabi Musa, tapi kalau mukjizatnya umat Nabi Muhammad yaitu Al-Quran bisa dimiliki, bahkan bisa dihafalkan di rumah kita masing-masing. Itu termasuk kehebatan daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Mantainya nganggo helm barang iki. Masya Allah. Ada yang mau nyusul jadi mantai enggak? Enggak ada, enggak mau? Mau? Kapan? Pokoknya saat ketemu nih jodoh nih, nggih. Enggak usah bingung, mau nikah itu enggak usah bingung. Nikah itu murah meriah. Betul apa betul? Nikah itu murah meriah. Loh kok tuh biaya kok mahal? Yang mahal pamernya. Kalau ongkosnya nikah itu murah meriah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu termasuk keistimewaan tadi, banyak keistimewaan yang kita dapatkan karena kita semuanya menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disyukuri, sungguh suatu nikmat yang luar biasa. Kula kalih panjenengan saged didadosaken umatipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu, Nabi kita itu Nabi yang paling hebat. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang sempurna. Tidak ada kurangnya Rasulullah. Sempurna Nabi Muhammad SAW itu. Kanjeng Nabi itu obat untuk hati kita semuanya. Orang yang beriman itu ciri-cirinya kalau disebut-sebut tentang Kanjeng Nabi, hatinya itu seneng, hatinya niku ayem.
Jenengan jangan jenengan kira jenengan ini di majlis maulid karena jenengan muji Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi jadi mulia karena jenengan puji. Keliru. Oh, enggak ada yang muji Kanjeng Nabi pun tetap Kanjeng Nabi orang yang paling mulia. Kulo kali panjenengan ikut muji Kanjeng Nabi, kita yang ketularan menjadi orang yang mulia. Bayangkan ya, di antara akhlaknya Rasulullah SAW. Itu dulu pernah ada sahabat ngambilkan air untuk Kanjeng Nabi. Moga-moga sing jikoke banyu tangi lunas. Wah, aku kudu niru Kanjeng Nabi itu. Ada yang berbuat baik harus didoa. Kanjeng ngantarkan air, buatkan kopi, buatkan wedang jahe, pun kabeh sedaya nyepaki jeruk, anggur, apel, pir semuanya. Vitamin C. Hadirin Allah Ta'ala, dulu ada sahabat membawakan air untuk Kanjeng Nabi. Di airnya itu ada rambutnya. Sama sahabat ini sebelum dikasihkan Rasulullah, rambutnya diambil. Kata Kanjeng Nabi apa didoakan? Allahumma jammilhu. Ya Allah, perindahlah dia. Sahabat yang ngambil rambut ini, Masya Allah, ngantos kapundut tidak ada uban di wajahnya. Tidak ada uban. Kenapa? Barokah doanya Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu dipuji langsung sama Gusti Allah. Dipuji wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala. La-nya itu lam taukid, sungguh engkau itu wahai Muhammad sungguh. Ala mengungguli, istiqla engkau itu mengungguli semua budi pekerti yang agung. Ngapunten, menungso niku Bapak Ibu yang paling bernilai itu akhlaknya. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, jenengan bawa duit di kantong plastik 1 miliar. Bawa duit di kantong plastik 1 miliar, jenengan bawa duit di kantong plastik. Jenengan lewat di depan orang-orang yang jahat. Khawatir enggak duitnya diambil? Khawatir enggak? Khawatir. Nah kalau jenengan bawa duit 1 miliar lewat depannya kebo sama sapi, khawatir enggak duitnya diambil? Enggak, berarti wong sing elek, sing ora akhlake elek, kuwi luwih elek timbangi kebo karo sapi. Betul apa betul? Manusia itu nilainya itu akhlaknya. Contoh. Minyak goreng harganya berapa seliter? Seliter mosok 500.000. Ini negara Indonesia apa negara kutub utara gue? Minyak goreng, Bu, seliter berapa, Bu? Ora tau belanja. 15.000. Minyak goreng seliter 15.000. Minyak wangi itu ada yang 3 cc harganya 2,5 juta. Minyak wangi 3 cc harganya 2,5 juta. Oke, minyak wangi model apa, Beb? Minyak wangi diambil dari kayu gaharu yang bagus namanya minyak wangi oud. Itu harganya 3 cc bisa sampai 2,5 juta. Loh kok beda, sing siji seliter mung 15.000, yang satunya 3 cc sampai jutaan. Bedanya di mana? Bedanya karena ada bau wangi. Bisa dipahami? Manusia juga sama, orang ke minyak yang wangi harganya mahal, manusia yang akhlaknya bagus juga manusia yang nilainya itu mahal. Dan akhlak yang paling bagus itu akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad.
Oleh karena itu para bapak, para ibu ingkang kula hormati, jenengan kalau mau niru gantengnya Kanjeng Nabi, tidak bisa. Ibu-ibu mau niru pengen kulitnya putih kayak Rasulullah, tidak bisa. Kanjeng Nabi itu kulitnya bukan cuma putih, tapi beliau itu bercahaya. Kanjeng Nabi itu kalau gelap orang bisa lihat di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena wajahnya itu bercahaya. Jenengan wajahnya ketika gelap bercahaya itu kalau kena senter HP. Loh gini apa nggih? Kalau kena senter HP baru wajahnya ketika gelap itu bercahaya. Tapi kalau Kanjeng Nabi dalam kegelapan tanpa HP, tanpa apapun juga wajahnya bercahaya. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah kenapa kok Kanjeng Nabi itu bercahaya? Kanjeng Nabi itu bercahaya karena beliau itu nur. Beliau itu cahaya. Laqad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah mendatangi kalian semuanya cahaya dan kitab yang nyata. Cahaya itu siapa? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Jenengan mau niru bagusnya fisik Kanjeng Nabi tidak bisa. Kanjeng Nabi itu hidungnya mancung. Kemudian setelah itu matanya indah, bibirnya mungil. Enggak bisa mau ditiru. Ibu-ibu nganggo bedak kandele 20 cm, tidak bisa niru putihnya Kanjeng Nabi. Kenapa nggih? Pone bar nganggo bedak, bar kuwi keringetan bedake luntur. Wah malah tambah rayu, malah tambah medeni. Kanjeng Nabi bibirnya merah. Orang yang lihat itu langsung seneng, merahnya merah yang indah, bukan merah kayak pakai lipstik. Ada yang niru, aku pengen niru lambeku pokoknya tak gawe abang kaya Kanjeng Nabi. Ibu-ibu tapi sing teng mriki mboten wonten. Nganti nganggo benges diputar-puter ning lambene ping 17. Lah tiyang nyawang bingung iki lambe menungso apa lambene jaran iki. Kok kekebaan benges. Jadi Allah Ta'ala yang bisa kita tiru dari Rasulullah itu adalah akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Ta'ala dulu ada orang Yahudi namanya Zaid bin Sa'anah. Zaid bin Sa'anah ini orang Yahudi dan dia mempelajari kitab-kitab nabi-nabi yang sebelumnya. Dia mengatakan saya sudah lihat semua ciri nabi-nabi yang sebelumnya sudah ada pada Rasulullah kecuali 2 hal. Yang pertama, yang bukan ada yang belum kelihatan, yang pertama sabarnya luar biasa. Yang kedua, semakin orang kurang ajar, semakin Kanjeng Nabi itu bersikap baik. Akhirnya ketika itu Zaid bin Sa'anah dia cari cara pecorone, aku kudu iso ngetes akhlake Kanjeng Nabi. Ada Zaid bin Sa'anah ini jual beli sama Rasulullah SAW. Dia beli barang sama Kanjeng Nabi, duit dikasihkan dulu, nanti Kanjeng Nabi ngasihkan kurma di akhir bulan. Kurang lebih seperti itu. Ini kan tanggal 22 nggih. Tanggal 22 nggih. Itu misalkan itu jatuh temponya nanti tanggal 30. Gitu. Nah, ketika akad jual beli sudah berarti nanti Kanjeng Nabi wajib untuk bayar kurma tanggal berapa? 13. Zaid bin Sa'anah memang niatnya mau ngetes, kurang ajar. Tanggal 27 dia datang pas Kanjeng Nabi di depan orang banyak, Zaid bin Sa'anah ngamuk-ngamuk. Kamu itu jadi orang utang yang betul. Utang enggak dibayar.
Katanya Nabi orang jujur, cucunya Abdul Muthalib kok kayak begitu. Sampai mbak Kanjeng Nabi digowo-gowo. Memang sengaja mau lihat Kanjeng Nabi emosi atau enggak? Kamu tuh yang benar kalau utang dicaci maki Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi cuma diam, enggak jawab. Kanjeng Nabi diam enggak jawab, Sayyidina Umar enggak kuat Pak. Sayyidina Umar langsung. Z. Ini kalau tidak ada perjanjian damai antara kaum muslimin dengan Yahudi, kepalamu tak geser, awakmu ning kene kepalamu tak pindah ning alun-alun. Tak penggal sirahmu. Kurang ajar. Sayyidina Umar marah. Kata Kanjeng Nabi, Umar, jangan. Yang penting itu kamu nasihati dia kalau nagih yang baik. Nasihati saya kalau bayar yang baik. Bayangkan coba, ini Kanjeng Nabi tidak salah loh ini Pak. Lah niku nek nyun ngapunten niku nek kula wonten tiyang kados ngoten niku kalih kula ngamuk-ngamuk padahal kula niku mboten salah teng ngajengi tiyang kathah terus kula gadah kanca kados Sayyidina Umar terus ngancem ya langsung wis kowe rasa kesuwen rampungno iki. Langsung niku nek kula kali jenengan paling ngoten niku. Tapi ini Kanjeng Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing selawate banter rak dongake utange lunas. Motor nek kakean utang. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Itu Kanjeng Nabi tidak marah. Apa yang dilakukan sama Rasulullah? Umar 100 kilo itu untuk jatahnya dia, kasihkan kurmanya plus bonus 20 kilo buat dia. Bayangkan coba, niki sanes tiang muslim. Ini bukan berurusan muamalah dengan orang Islam, ini berurusan muamalah dengan orang Yahudi. Kisah ini juga jadi dalil muslim sama non muslim bisnis bareng boleh, nyambut gawe bareng boleh, kerja bersama silahkan. Enggak ada masalah berdasarkan cerita ini. Loh Kanjeng Nabi bisnis sama orang Yahudi enggak apa-apa. Boleh-boleh aja memangnya enggak ada masalah. Nah ketika itu Rasulullah SAW dengar Z marah-marah, Nabi tahu ini Z salah. Harusnya tanggal 30 Z kuwi ngamuk, keliru. Harusnya Kanjeng Nabi itu mau marah juga bisa. Mengerahkan Sayyidina Umar bisa. Kanjeng Nabi itu ditakuti di Madinah. Tapi Nabi milih nggak apa-apa, Nabi ngalah 100 kilo buat dia plus bonus 20 kilo. Yang ngantarkan ke kebun Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bos ndak nafsu. Jalan bareng sama Z sudah ndak kepengen Sayyidina Umar. Pengennya mata ini kok. Wong kurang ajar Nabi diilokke macam-macam. Gini apa nggih? Coba kita pelajari akhlaknya Nabi, mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Di tengah jalan Z ngomong, Umar. Apa? Umar kereng. Saya cuma ngetes. Ngetes apa lagi maksudnya? Saya sudah dapati semua sifat Nabi ada pada Muhammad kecuali 2. Kalau dia itu ada kesabarannya mendahului kemarahannya dan semakin orang biadab beliau semakin beradab. Semakin orang kurang ajar beliau semakin terpelajar. Saya sudah dapati dan sekarang saya mau masuk Islam. Senang Sayyidina Umar di Islam syahadat satu dibawa kepada Kanjeng Nabi dan akhirnya syahadat lagi di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Sa'nah ini kaya, langsung seketika itu juga ya Rasulullah setengah harta saya sedekahkan untuk perjuangan Islam. Langsung separuh. Bayangkan coba. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, akhlak Nabi mulia atau tidak? Bayangkan sama orang Yahudi aja Kanjeng Nabi masih ngalah. Ayo yang suka-suka maulid tiru akhlaknya Kanjeng Nabi.
berapa banyak di antara kita yang musuhan sama keluarganya sendiri karena urusan warisan? Ada atau ada? Ada atau ada? Kenapa enggak ngalah? Loh, dia tuh ngerampas hak saya, betul dia salah. Tapi kamu jangan menjadi pengikut setan dengan kamu ngikuti maunya setan untuk musuhan. Ya wis, kowe nganggep ngono ya wis, tak ikhlasno sak karepmu. Udah. Duh, terus yang ngambil enggak dosa, Beb. Oh, ngambil warisan kok enggak dosa. Ngambil warisan itu 3 dosa besar ngelumpuk jadi 1. 1 durhaka sama orang tua. Kenapa? Karena peninggalan orang tua. Betul apa betul? 2 memutuskan tali silaturahmi. 3 zalim. Ini dosa 3 ngelumpuk jadi 1 itu ngerebut warisan yang bukan haknya. 3 dosa besar yang satunya aja bisa membuat orang masuk neraka, ngelumpuk dadi siji. Perkorone nopo? Ngerampas duit warisan. Yang ngambil dosa, tapi kamu jangan ikut dosa dengan putus tali silaturahmi. Wis udah ikhlaskan. Terus piye lho ku lak jatahku? Ikhlasno, nanti pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiru akhlaknya Kanjeng Nabi, sudah maulidan kok ndak niru akhlaknya Kanjeng Nabi. Ngapunten Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya mau nanya, jenengan kalau punya anak, anaknya ribut, seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Senengnya anaknya akur atau damai? Ya dua-dua. Ya akur dan juga ada damai. Kalau seandainya di antara anak Anda ada yang berbuat zalim, Anda pengennya gimana? Yang satu memaafkan atau yang satu balas zalim? Memaafkan. Mula ngalah bab warisan itu tiang sing saged ngalah bab warisan separuh wis dadi wali. Orang bisa ngalah bab warisan setengahnya udah jadi wali. Kenapa? Karena beratnya di hati itu luar biasa. Makanya jangan ribut urusan warisan, niru akhlaknya Kanjeng. Kira-kira Kanjeng Nabi seneng umatnya damai atau musuhan? Damai atau musuhan? Nah, mula nek jenengan berdamai berarti jenengan menyenangkan Kanjeng Nabi dan juga menyenangkan hati orang tua. Jangan musuhan sama sedulurnya, jangan musuhan, semuanya berdamai. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini saya juga enggak ngerti kok jeblus-jeblus bahas urusan warisan. Ini mungkin goro-goro nek sing ribut iki katoke. Ada yang ribut akhirnya nyambung, akhirnya saya nyambung bab warisan. Moga-moga yang ribut-ribut hari ini malam ini niatkan damai. Amin Allahumma. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitu akhlaknya Kanjeng Nabi. Pengen enggak niru Kanjeng Nabi? Pengen apa enggak? Pemaafnya Rasulullah luar biasa, tawaduknya luar biasa. Enggak ada Pak orang tawaduk kayak Kanjeng Nabi itu enggak ada. Kanjeng Nabi jalan enggak pernah dikawal. Padahal beliau itu seorang pemimpin dunia akhirat. Duduk makan di bawah di tanah kayak budak-budak. Mulianya Rasulullah SAW. Bahkan ketika Fathu Makkah, orang Makkah itu Pak hidupnya cuma mendolimi Rasulullah. Ketika Fathu Makkah, orang Makkah udah takluk, mau dibunuh sama Kanjeng Nabi tidak bisa ngelawan. Itu Kanjeng Nabi masuk ke kota Mekah, nunduk terus sampai jenggotnya itu hampir mengenai tunggangannya. Nunduk terus Kanjeng Nabi masuk Mekah, pada beliau ketika itu raja di raja. Raja dari segala raja, masuk ke kotanya orang yang pernah zalim. Tidak ada membusungkan dada, tidak ada degek, ini mboten-mboten. Nunduk, pada beliau yang jadi rajanya dan itu semua orang-orang yang memusuhi beliau. Sampai di depan Ka'bah ketika itu orang-orang datang. Nabi nanya, kalian akan saya apakan? Engkau orang mulia. Padahal dulu musuh, yang bilang penyair, yang bilang tukang pecah belah, yang bilang orang gila, mereka semuanya. Kira-kira kamu akan saya apakan? Langsung bilang apa? Engkau saudara kami yang mulia, engkau ponakan kami yang mulia, engkau keluarga kami yang mulia. Kata Nabi apa? Idhabu wa antumut tulaqa.
kalian semua pergi dan kalian semua sudah bebas. Kalian semua sudah bebas. Kalian semua sudah tidak ada tuntutan apapun lagi. Malah masuk bisa enggak maafkan kayak Kanjeng Nabi. Kalau kepengen nyenengkan Kanjeng Nabi, ayo monggo do sarang-sarang ngikuti akhlakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngikuti akhlaknya Rasulullah, maka insya Allah kita semua akan mendapatkan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Orang yang cinta sama Kanjeng Nabi, yang dalam hatinya itu ada niat bagaimana saya bisa membahagiakan Rasulullah, hidupnya tidak mungkin dilupakan sama Rasulullah. Pasti dibela, pasti akan ditolong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita penutup untuk mau'idhah hasanah di malam hari ini. Dulu ada anak muda, namanya Thalhah bin Barra. Thalhah bin Barra ini seorang pemuda yang cintanya sama Rasulullah itu luar biasa. Bahkan kalau ketemu Kanjeng Nabi itu langsung beliau itu tersungkur dan beliau itu nyium kakinya Rasulullah SAW. Anak muda masih polos begitu. Suatu hari Kanjeng Nabi nggoda Thalhah ini. Kata Nabi, Thalhah ini bilang sama Rasul, ya Rasulullah, perintah aku apa aja aku akan taat. Perintah aku apa aja aku akan taat ya Rasulullah. Kata Kanjeng Nabi, penggal kepalanya bapakmu. Itu enggak pakai mikir, langsung berdiri, dia langsung keluar bawa pisau memenggal bapaknya sendiri. Dan Nabi, Thalhah sini. Kanjeng Nabi cuma nggoda tapi dia serius. Karena Nabi, aku enggak diutus untuk memecah belah keluarga, untuk putus silaturahmi, aku enggak diutus untuk itu. Jadi ini cintanya sama Rasulullah tuh sampai suruh menggal kepala bapaknya aja mau demi Rasulullah. Tapi Nabi cuma ngetes ketika itu. Nabi, saya enggak diutus untuk mecah belah, enggak. Nah, suatu hari Thalhah ini sakit. Dia sakitnya parah. Akhirnya dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi Muhammad menjenguk Thalhah, dilihat ketika itu Thalhah lagi tidur. Kata Nabi ngomong sama ibunya, saya merasa Thalhah itu sudah dekat ajalnya. Thalhah itu akan meninggal dunia. Kalau sampai nanti terjadi apa-apa, tolong saya dipanggil, saya dikabari. Nabi Muhammad SAW itu pulang, enggak lama di malam hari Thalhah bin Barra itu bangun. Begitu bangun, apa pertanyaannya? Bu, Rasulullah menjenguk saya atau tidak? Kata ibunya, betul Rasulullah menjenguk kamu. Kata Thalhah, Bu, ajal saya dekat. Malam ini saya akan meninggal dunia. Bu, saya ada permintaan. Ini anak muda dicintai sama Rasulullah. Tahu kalau akan meninggal dunia. Nah, menurut akal sehat, pasti permintaannya kalau saya mati nanti minta disolatkan sama Rasulullah. Mikirnya kan kita gitu kan? Iya kan? Ini Thalhah bin Barra, ini loh pecinta, Anda biar tahu hakikatnya cinta. Thalhah bin Barra pesan apa sama ibunya? Bu, minta tolong kalau saya nanti malam ini saya meninggal dunia, jangan kabari Rasulullah. Karena ini di malam hari, Bu,
ini gelap. Kalau Rasul nanti datang, Rasul takziah, Rasul ngelayat, saya khawatir ada apa-apa yang terjadi sama Rasulullah. Di dalam Majma'uz Zawaid, Tolha cuma bilang, sampaikan pesan aja Bu sama Rasulullah, suruh istighfari saya, suruh doa, minta ampunan buat saya, mintanya itu aja. Itu namanya cinta. Yang namanya cinta itu yang dipikir cuma yang dicintai. Enggak mikir dirinya, yang dipikir itu yang dicintai. Ini maqamul fana, dirinya sudah hilang, ada hanya yang dicinta. Betul malam itu Tolha meninggal dunia dan akhirnya dikuburkan. Nabi Muhammad baru dibilangi ketika subuh. Langsung Nabi SAW itu bergegas, beliau langsung ditunjukkan di mana Tolha bin Barok dimakamkan. Di tempat itu Nabi Muhammad mensolatkan jenazahnya. Setelah itu Nabi doanya singkat. Doanya singkat, ini doa Nabi untuk sang pecinta. Doanya Rasulullah untuk sang pecinta. Apa doanya Rasulullah? Doanya Rasulullah, ya Allah temui Tolha dalam keadaan engkau tersenyum kepada dia dan dia juga tersenyum dan tertawa kepadamu. Ya Allah jumpai Tolha dalam keadaan engkau tertawa menjumpai dia dan dia pun juga tertawa ketika menjumpai engkau. Titik, doanya singkat tapi maknanya dalamnya luar. Kalau sampai Allah Ta'ala tertawa menjumpai Tolha berarti Allah ridha. Kalau Tolha tertawa menjumpai Allah Ta'ala berarti Tolha juga ridha. Itu doa yang diminta Nabi Muhammad agar Allah Ta'ala menjumpai Tolha. Doa untuk orang yang cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga malam ini kita doa Nabi Muhammad bisa menjumpai kita semuanya. Mudah-mudahan kita ini yang sadar, kita dosanya banyak, sadar. Tapi rindu sama Rasulullah, kangen sama Rasulullah. Semoga Nabi Muhammad mau mengunjungi kita walaupun di dalam mimpi. Dalam keadaan beliau tersenyum sama kita dan kita tersenyum kepada beliau. Beliau tertawa sama kita dan kita tertawa kepada beliau. Semoga kita semua bisa melihat Rasulullah, bisa berjumpa dengan Rasulullah, bisa melampiaskan rindunya kita kepada Rasulullah SAW. Semoga kita yang kumpul di tempat ini semuanya dijadikan satu hati semua yang mencintai Nabi Muhammad. Dijadikan Nabi Muhammad juga mencintai kita semuanya. Ya Rabb ya Allah, di tempat yang mulia ini jangan engkau izinkan kaki kami berdiri, melainkan engkau telah menjadikan kami semuanya orang yang dicintai oleh Rasulullah. Ya Rabbi Allah, tidaklah kami bangkit dari tempat ini, melainkan engkau telah mengampuni semua dosa kami, menerima semua amal ibadah kami, menjadikan kami semuanya orang yang mendapatkan rahmat, mengabulkan semua hajat kami di dunia wal akhirah. Ya Rabbi ya Allah, jangan engkau jadikan dosa kami adalah penghalang untuk kami dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Rabbi ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk bisa membahagiakan Nabi Muhammad. Jadikan kami semuanya umat yang membahagiakan Nabi dan Nabi berbahagia kepada kami semuanya. Jadikan kami adalah umat yang menjadi penyejuk hatinya Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi ya Allah, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, di pondok pesantren, di tempat yang dibacakan maulid, ya Rabbi ya Allah, engkau takdirkan kami hidup di akhir zaman. Engkau takdirkan kami hidup di zaman penuh dengan kerusakan, maka selamatkan kami ya Allah berkat Nabi Muhammad. Selamatkan anak-anak kami semuanya dari segala macam fitnah. Selamatkan anak-anak kami semuanya dari segala macam musibah. Ya Rabbi ya Allah, jadikan anak kami anak yang soleh dan solehah. Jadikan anak kami adalah penyejuk hatimu. Jadikan anak kami adalah kebanggaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi ya Allah, kelak di hari kiamat jadikan Nabi Muhammad berbangga kepada kami dan keturunan kami semuanya. Ya Rabbi ya Allah, kami enggak kuasa melawan fitnah akhir zaman, tapi kami memohon kepadamu, jagalah anak-anak kami semuanya ya Allah. Jagalah anak-anak kami semuanya dari kerusakan.
Jagalah anak-anak kami semuanya daripada fitnah. Ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah, ya Rabb ya Allah. Engkau mendengar doa kami semuanya ya Rabb, kabulkanlah semua doa kami. Ya Rabb ya Allah, harus mengemis di pintu siapa kami semuanya ini. Kami semuanya hanya mau mengemis di pintu-Mu ya Allah. Kami enggak mau mengemis di pintu makhluk-Mu. Kami enggak mau mengemis di pintu makhluk-Mu. Hanya Engkaulah satu-satunya harapan kami ya Allah. Ya Rabb ya Allah, berkat kemuliaan majelis ini insyaallah kita bisa berjumpa lagi di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan kita semuanya semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW ala hadhihi wa qulnatin salihah wa lam nasalluna sallim fi mithli hadhihi da'wat wal munasabat wa ila khatatin Nabi Muhammad SAW al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.